Rekan guru di seluruh tanah air, bersua kembali dalam acara siaran pendidikan jarak jauh, kerjasama Universitas Terbuka dengan Televisi Edukasi Saluran 2, Televisi untuk Guru. Sebelum memulai, izinkan kami menyampaikan selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Seperti biasa, 1 jam ke depan, acara ini akan menyuguhkan kepada rekan-rekan guru di seluruh tanah air program yang sangat bermanfaat buat guru untuk meningkatkan kompetensi, sekaligus nanti meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Tema kita sore hari ini adalah peran bahasa Inggris untuk guru sekolah dasar. Nah, untuk membahas ini telah hadir 2 narasumber di studio. Yang pertama Bapak Beni Nugraha, selamat datang Pak Beni. Berikutnya adalah Bapak Yan Haryanto, beliau adalah staf pengajar dari FKIP UT, demikian juga dari Pak Beni, staf pengajar dari FKIP UT. Selamat datang Pak Yan. Selamat datang. Baik rekan guru, ada yang bilang, ini orang bilang belum tentu benar, tapi kalau benar juga tidak apa-apa karena kita akan mencari jalan keluar untuk itu. Ada yang bilang bahwa seharusnya anak-anak kita agar bisa bersaing di tingkat global kelak di kemudian hari, dibekali dengan bahasa Inggris yang baik. Bekal bahasa Inggris yang baik kepada anak-anak didik kita tentunya tidak semata-mata dapat dari mereka sendiri, harus dapat dari sekolah. Nah, ketika kita bicara tentang sekolah, ada yang namanya guru. Bagaimana mungkin seorang anak didik atau peserta didik di sekolah dasar bisa memperoleh pelajaran bahasa Inggris yang baik sehingga mereka mempunyai bahasa Inggris yang baik kalau gurunya tidak memiliki dasar yang kuat atau yang baik untuk bahasa Inggris. Nah, kita mau lihat nanti apa iya guru-guru bahasa Inggris, guru-guru kita di sekolah dasar ini kemampuan bahasa Inggrisnya kurang, dan kalau kurang harus apa yang kita lakukan supaya mereka bisa meningkat pemahamannya, pengetahuannya dan kompetensinya sehingga ketika mengajar di dalam kelas maka pembelajaran bahasa Inggrisnya akan pakem. Itu istilah dari PMPTK kita, pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Baik, kita akan memulai. Untuk mulai mungkin saya ke Pak Yan Haryanto dulu, sebagai salah satu dosen Pak ya di FKIP jurusan bahasa Inggris ya. Bagaimana sebenarnya perkembangan bahasa Inggris itu di kalangan guru SD? Yang tadi katanya ada orang bilang, waduh ini payah nih kok guru-guru SD kita kok bahasa Inggrisnya kurang. Itu kira-kira secara lintas bagaimana gambarannya Pak Yan? Memang sebenarnya agak merepotkan ya, karena seringkali bahasa Inggris itu dianggap sebagai pelajaran yang mematikan gitu. Karena juga pernah di satu ketika itu mungkin waktu itu masih program D2 ya, seluruh mata kuliah mahasiswa itu sudah lulus. Ya. Mereka tidak bisa menyelesaikan program, hanya satu mata kuliah yang belum lulus yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Okay. Nah, memang pada saat itu bahasa Inggris yang diberikan kepada mahasiswa PGSD itu bahasa Inggris yang diambil dari MKDU. Mata kuliah dasar umum ya? Mata kuliah dasar umum. Yang memang saya lihat waktu itu memang ini tujuannya harus berbeda dengan ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman, saya kira bahasa Inggris itu untuk orang-orang tertentu kan menjadi sesuatu yang sangat menyulitkan, gitu ya. Saya kira juga untuk guru-guru sekolah dasar juga sama. Bagi mereka itu mungkin dalam kehidupan mengajarnya sudah jauh dari bahasa Inggris. Makanya memang diperlukan suatu kurikulum ataupun tujuan pembelajaran bahasa Inggris guru SD yang berbeda dari bahasa Inggris yang ada di MKDU. Oke, nah itu artinya bahasa Inggris yang akan diberikan kepada guru di dalam program pembelajaran PGSD ini yang sekarang menjadi S1 itu sebenarnya dimasukkan untuk memberi kemampuan kepada dia mengajarkan bahasa Inggris pada level sekolah dasar. Sebenarnya enggak. Bukan. Sebenarnya enggak. Karena begini ya. Saya kembali ke tadi itu yang MKDU yang terlalu berat. Untuk MKDU sebenarnya itu pelajaran bahasa Inggris untuk mahasiswa pada umumnya yang non bahasa Inggris itu ditujukan ke arah supaya nanti si mahasiswa ini memiliki kemampuan untuk membaca buku-buku bacaan dalam bahasa Inggris. Okay. Nah, kalau untuk PGSD itu akhirnya waktu itu saya dengan teman-teman juga berpikir itu rasanya mungkin untuk guru SD itu berbeda. Tapi memang tidak ditujukan untuk guru SD ini nanti kalau sudah lulus bahasa Inggris, mata kuliah ini bisa mengajarkan bahasa Inggris kepada siswanya. Karena tidak mungkin seorang
yang belajar bahasa Inggris hanya 3 SKS dalam satu semester, setelah lulus dia bisa mengajarkan itu sangat sulit sekali. Nah, tujuannya sebenarnya untuk itu adalah karena dia itu mahasiswa perguruan tinggi, seperti juga mahasiswa perguruan tinggi pada umumnya, dia juga harus ada pelajaran bahasa Inggris. Dan itu yang 3 SKS itu yang 3 SKS. Hanya kemudian kita pikirkan ditujukannya itu untuk lebih pada menunjang kemampuan gurunya, guru itu agar dapat berkomunikasi, khususnya secara lisan gitu, dalam bahasa Inggris, sehingga kalau nanti ada misalnya katakanlah tamu orang asing datang ke atau ikut workshop di luar negeri barangkali gitu ya, dia bisa menggunakan bahasa Inggrisnya. Memang untuk guru SD itu kita masih pada level yang basis, karena kita juga tahu kemampuan mereka juga. Jadi ini sangat-sangat dasar ya. Dasar. Jadi pada dasarnya secara intinya itu adalah pelajaran bahasa Inggris yang untuk guru SD ini itu dimaksudkan bukan untuk mampu mengajarkan bahasa Inggris kepada murid di kelas, tapi lebih kepada bagaimana dia mengisi diri untuk sehingga dirinya sendiri, bisa berkomunikasi secara dalam bahasa Inggris, dan syukur-syukur bisa membaca literatur-literatur lain yang bisa mendukung pengembangan dirinya gitu. Ini respons dari guru-guru dalam mempelajari bahasa Inggris ini punya pengalaman nggak Pak Ben? Ya, saya sebagai praktisi ya, sebagai tutor mata kuliah, nama mata kuliahnya ini Pak ya, pendidikan bahasa Inggris untuk guru SD. Itu judul mata kuliahnya. Itu yang 3 SKS tadi ya? Yang 3 SKS itu saya masukkan tadi. Nah, saya melihatnya dari sisi kenyataan di lapangan. Ya. Bagaimana respon mahasiswa PGSD dalam hal ini terhadap mata kuliah ini, Pak. Yang saya lihat, ya, yang saya berdasarkan hasil saya berinteraksi dengan mereka. Ini lewat aktivitas tutorial barangkali ya? Iya, tentu saja. Ya, karena saya tutor di menjadi sini, tutor di sana. Respon mereka itu sebetulnya biasa-biasa saja, itu karena mereka menganggap ini sesuatu yang harus dilalui saja. Ya. Jadi hanya mengikuti apa yang memang diharuskan oleh program studi. Jadi belum melihat misalnya apa itu nanti kalau dikuasai dengan baik apa manfaatnya segala macam. Belum sebagai syarat untuk lulus. Tidak, hanya untuk lulus, Pak. Untuk syarat untuk lulus. Kenapa seperti itu? Ya. Kenapa sampai mereka menganggap ini bukan hal yang terlalu penting untuk mereka bisa kuasai dan mereka ambil manfaatnya kemudian ketika mereka lulus, ya. Sebabnya adalah karena mereka tidak melihat nilai manfaat yang praktis di mata kuliah ini, Pak. Nilai praktisnya apa? Sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat, kira-kira begitu maksudnya? Betul. Ya. Mungkin mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka berbahasa Inggris ya, kemampuan berbahasa Inggris mereka. Tetapi ya, toh ketika mengajar, apakah itu akan dipakai? Iya kan? Padahal itu kalau nggak dipakai bisa hilang langsung gitu ya? Nah, bisa hilang langsung. Iya, udah selesai mata kuliah itu, selesai sudah. Ya. Nilai keluar sudah, selesai sampai situ. Ya. Jadi mereka tidak merasakan nilai manfaat setelah dia lulus mata kuliah itu, Pak. Jadi lebih pada bagaimana memenuhi kewajiban gitu ya? Iya. Ya, karena itu merupakan salah satu mata kuliah di kurikulum. Dan harus lulus. Ya, harus lulus supaya dia bisa menyelesaikan program, bisa bisa mendapatkan ijazahnya. Padahal kalau tadi dari diskusi yang awal ini tadi, sebenarnya mata kuliah ini itu bukan dimaksudkan untuk memberi kemampuan kepada para guru untuk mengajarkan bahasa Inggris di SD. Akan tetapi memberi dasar kepada guru agar mampu berkomunikasi apakah lisan, tulis maupun baca untuk pengembangan dirinya sendiri. Betul. Ternyata ini belum bisa diambil manfaatnya secara utuh. Kira-kira faktor yang fundamental itu apa? Kecuali yang tadi itu yang belum mendapat manfaat. Iya. Pertama, untuk kita bisa mengambil manfaat, ya, kita harus melihat kenyataan, ya, kenyataan di lapangan untuk apa bahasa Inggris ini. Oke. Ya.
dalam hal ini misalnya untuk program studi PGSD, ya, di mana mahasiswanya adalah guru-guru SD, ya. Apakah bahasa Inggris kemudian akan mereka manfaatkan untuk pembelajaran sehari-hari? Kan tidak, Pak. Ya. Apakah mereka mengajar bahasa Inggris? Tidak juga. Tidak juga. Ya. Kalau mereka mengajar bahasa Inggris, itu salah. Ya. Jadi tidak dipakai. Ya. Yang akan mengambil manfaat memang ada, yaitu guru bahasa Inggris, guru mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, karena dia akan mengajarkan itu di kelasnya dan mungkin mengantarkannya pun pakai bahasa Inggris. Iya, itu yang saya maksudkan. Oke. Nah, kalau mata kuliah ini memang dikhususkan untuk keperluan tadi, di mana yang belajar itu adalah memang guru bahasa Inggris, guru mata pelajaran bahasa Inggris, dan kemudian dimanfaatkan pada praktiknya dalam pembelajaran sehari-hari, maka nilai manfaatnya akan sangat baik. Luar biasa ya. Luar biasa. Struktur yang 3 SKS tadi Pak Yan, itu kira-kira apa di situ yang menjadi katakanlah kalau bisa disebut kelemahan, kenapa tadi belum bisa terlalu mengambil manfaat selain yang 2 tadi itu? Sebenarnya dalam pengembangannya dulu itu ya, kita berusaha untuk memberikan bahasa Inggris yang kira-kira bisa dipelajari oleh mereka. Ya, jadi kita tidak terlalu memberikan bahasa Inggris yang terlalu tinggi, itu pertama. Yang kedua, pendekatannya kita lebih pada bagaimana supaya guru bahasa Inggris ini memiliki komunikasi lisan dalam bahasa Inggris yang sederhana. Ya. Gitu. Itu yang diinikannya. Dan tentu saja membaca pun ada di situ, tetapi tetap pada level yang basis tadi, ya, yang dasar itu. Pada level yang basis. Dan kita pun kalau mengambil teks-teks dari luar, kita sederhanakan lagi supaya bisa diserap. Ya, kalimatnya jangan terlalu panjang dan segala macam. Tapi jangan lupa juga bagaimana pendekatan penulisan modul itu yang menjadi penting juga. Oke, itu ditahan dulu. Rekan guru seluruh tanah air, ada 3 hal yang bisa saya pelajari ketika kita membahas ini. Yang pertama, bahwa Anda ketika mengikuti pelajaran bahasa Inggris di PGSD bukan dimaksudkan untuk mampu mengajar bahasa Inggris kepada murid SD, bukan. Meskipun Anda belajar bahasa Inggris bukan untuk itu, tetapi itu adalah untuk pengembangan diri Anda. Maksudnya apa? Supaya bisa membaca dalam bentuk bahasa yang lain selain bahasa Indonesia, dalam rangka mengisi diri sedemikian rupa sehingga bisa dipakai sebagai bahan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Jangan kemana-mana, karena kita akan segera kembali, dan kami tetap mengajak Anda jika ingin berpartisipasi melalui telepon bebas pulsa 0800 140 3046. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Terima kasih rekan guru seluruh tanah air, Anda masih bersama siaran pendidikan jarak jauh, kerjasama Universitas Terbuka dengan Televisi Edukasi Saluran 2, Televisi untuk Guru. Kelihatannya kita sudah ada masuk satu telepon dari Pak Lukman, Sulawesi Selatan. Silakan Pak Lukman. Halo. Ya, silakan Pak Lukman. Begini, bagaimana kunci utama agar supaya murid-murid lebih bisa berbahasa Inggris? Perlahan-lahan Pak Lukman, bisa diulang sekali lagi? Halo. Ya, silakan diulang perlahan-lahan, lambat. Bagaimana Kunci utama untuk mengajar kepada murid? Oke, ya. Ini kelihatannya saluran kita memang agak kurang baik, tapi kami sudah dapat. Terima kasih Pak Lukman dari Sulawesi Selatan. Kelihatannya Pak Lukman itu bertanya, mungkin tidak terlalu pas dengan topik tadi, tapi masih ada hubungannya. Bagaimana caranya supaya kita bisa baik mengajar bahasa Inggris, barangkali itu kira-kira ininya. Tapi sebelum menjawab itu Pak Ben, barangkali Pak Beni bisa menceritakan sedikit pengalaman apa yang Pak Beni lakukan untuk menarik minat, katakan dalam hal ini guru SD yang sedang kuliah di Universitas Terbuka, agar bahasa Inggris itu tidak sekedar kewajiban tapi bisa menarik manfaat dari itu. Nanti dikaitkan dengan bagaimana ngajarnya supaya mereka itu jadi tertarik begitu. Yang sesuai dengan pertanyaan Pak Lukman tadi. Ya, tentu saja hal pertama yang sangat berpengaruh pada keberhasilan belajar ya, dalam hal ini menempuh mata kuliah bahasa Inggris untuk guru SD, ya,
itu adalah motivasi, ya. Oke. Ya. Menumbuhkan motivasi untuk mempelajari mata kuliah ini dengan baik. Ya. Caranya biasanya Sekarang, apa? Atau tipsnya apa gitu supaya nah, itu terjadi? Pertama tadi kita ketahui bahwa mereka banyak yang motivasinya karena hanya ingin lulus. Oke. Ya. Itu yang pertama harus kita perhatikan sebagai tutor. Ya. Kita harus memberikan suatu pemahaman yang benar kepada para mahasiswa bahwa mata kuliah ini punya nilai manfaat yang sangat besar. Dan Belum setiap tutor itu harus di awal-awal diberi secara terus-menerus harus diberitahu. Betul, itu hal yang pertama oleh tutor yang harus disampaikan kepada mahasiswa. Ya. Apa nilai manfaat yang besar di sini? Ya. Nilai manfaatnya adalah bahwa dengan kemampuan mereka yang baik dalam berbahasa Inggris, mereka bisa membantu siswa dalam menguasai bahasa Inggris. Apakah mata pelajaran bahasa Inggris SD hanya merupakan kewajibannya guru mata pelajaran bahasa Inggris? Pak Yan? Ya? Tidak, ya? Jadi guru SD yang bukan guru bahasa Inggris bidang studi pun sebenarnya bisa membantu. Ya. Kunci keberhasilan pendidikan bahasa Inggris di kita sebagai di mana bahasa Inggris itu bukan sebagai bahasa kedua seperti di Singapura atau di Philippines, ya, adalah bahwa kita memiliki harus memiliki banyak kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan informasi bahasa Inggris. Ya. Nah, informasi bahasa Inggris itu bisa didapat di televisi dengan film-film misalnya, bisa dari buku, ya, atau bisa juga dari orang tua, dari gurunya. Ya, betul. Nah, dan guru dalam hal ini kan bukan guru bahasa Inggris saja. Ya. Kalau guru bahasa lain, guru-guru mata pelajaran lain itu bisa berbahasa Inggris, mereka bisa pakai itu, Pak. Ya. Itu saya kira Pak Yan, yang ini tadi menarik ini. Motivasi. Biasanya kalau Pak Yan juga tutor juga ini kan? Pernah juga? Ya, saya pernah menjadi tutor. Apa yang Pak Yan lakukan itu untuk men-trigger itu? Ada hal juga ya. Kebanyakan dari teman-teman guru SD ini menganggap bahasa Inggris sebagai mata kuliah yang sangat sulit. Jadi beban jadinya ya? Akhirnya jadi beban mereka. Kadang-kadang secara bergurau mereka mengatakan, aduh Pak, tulisannya sama bacanya kok lain, katanya gitu kan. Ya, itu dan mereka mungkin sama tulisan sama ngomongnya bisa kadang-kadang belepotan. Dan mereka sudah merasakan kesulitan itu sewaktu mereka dulu mungkin masih masih sekolah di SMP, kemudian mereka waktu masuk ke SPG, dia merasakan kesulitan itu. Nah, makanya itu salah seorang mahasiswa yang waktu saya masih tutorial dulu itu, Pak, waduh begitu saya masuk ke S1 PGSD di UT, lihat kurikulumnya, ya ada bahasa Inggris lagi. Langsung patah semangatnya gitu. Tetapi tadi saya katakan juga sebenarnya strategi pertama sebelum pada strategi bagaimana melakukan tutorial, strategi pertama itu adalah dalam pengembangan bahan ajarnya. Pengembangan bahan ajar itu diusahakan supaya kalau buku teks itu kan padat, ya. Dan dia kental lagi gitu. Kayak kopi itu begitu minum langsung pusing kita. Nah, kita bikin ini cair dan tahapan-tahapannya itu jelas gitu ya. Melakukan ini dulu, baru kemudian melakukan ini, baru kemudian melakukan ini, itu satu ya. Yang keduanya kita materinya kita cari dari yang sehari-hari, yang kira-kira di dalam komunikasi lisan itu bisa diperlukan oleh guru. Yang ketiga, jangan lupa karena saya juga kebetulan salah satu penulis dari beberapa modul bahasa Inggris itu bagi SD itu menyatakan di situ bahwa bahasa Inggris itu tidak susah. Gitu kan ya. Bagaimana tidak susah? Kalau misalnya ini belum bisa ulang lagi dan segala macam. Dan itu juga saya di dalam tutorial juga begitu. Bahasa Inggris itu nggak susah. Kita bisa fun dengan ini. Nah, masalahnya kemudian adalah bagaimana supaya di dalam kelas tutorial ini, karena kebetulan bahasa Inggris adalah mata kuliah yang ditutorialkan, itu bagaimana seorang tutor bisa memberikan rasa fun yang menyenangkan lah gitu ya, tidak menakutkan gitu. Nah, ini kaitkan dengan saya sedikit lagi Pak Yan nanti ke Pak Beni ya.
yang Pak Lukman tadi katakan. Itu supaya bisa terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan seorang guru supaya pelajaran bahasa Inggris itu menarik, yang Pak Lukman tadi ini? Memang agak, kalau saya yang pasti itu saya mengenali dulu mahasiswa-mahasiswa ini sejauh mana kesulitan-kesulitannya. Nah, itu sekarang langsung transfer kalau Pak Ian misalnya ngajar di SMP barangkali ya, atau di SD. Secara ekstrimnya gitu di SD mengajar bahasa Inggris. Apa biasanya yang dilakukan supaya itu yang menyenangkan tadi, yang fun itu bisa tercipta? Mungkin melalui permainan-permainan ya, ada juga melalui lagu-lagu. Kadang-kadang saya ke kelas tutorial mungkin kalau perlu bawa gitar gitu ya. Kelihatan itu seperti terjadi hal yang main-main. Tapi itu main-main yang disengaja. Main-main yang merupakan bagian dari strategi supaya orang itu bisa masuk. Sebenarnya apakah mereka nanti akan bisa menguasai bahasa Inggris atau tidak itu akan tergantung dari setiap mahasiswanya. Tetapi di dalam kelas ini kita berusaha supaya mereka tertarik dan masuk sehingga proses belajar di dalam kelas itu terjadi. Kalau proses belajar di dalam kelas itu terjadi, ya kita harapkan di luar itu dia akan diteruskan. Walaupun kita juga tahu situasi di luar mungkin ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Maksudnya infrastruktur atau lain sebagainya. Betul, gitu ya. Punya tambahan ilustrasi? Iya. Saya ingin menggarisbawahi mengenai takut salahnya itu. Oke. Ya. Bagaimana kita ya, terutama guru-guru SD ya, merasa takut salah untuk berbahasa Inggris. Ya. Nah, ini yang menjadi penyebab yang sangat fatal ya untuk belajar bahasa Inggris. Ada satu moto yang saya biasa sampaikan kepada mahasiswa ya. Moto saya adalah making errors is not a mistake. Membuat kesalahan bukan satu kesalahan. Wah, luar biasa. Rekan guru seluruh tanah air, perhatikan nih, membuat kesalahan itu belum tentu merupakan kesalahan. Sip ini. Oke, terus artinya kita harus bikin ini ya, perjelas ini hal ini. Bahwa bahasa Inggris adalah bukan bahasa kita. Itu bahasa asing. Ya. Kita punya bahasa dan Indonesia. Kita dilahirkan dengan struktur mungkin mulut, lidah, gigi dan sebagainya tidak mendukung itu barangkali ya. Tidak. Kita memang bukan pengguna bahasa Inggris langsung. Ya. Bahasa Inggris adalah bahasa asing. Ya. Dan dalam hal ini wajar kalau kita salah, Pak. Ya. Kenapa kita harus takut salah? Toh, kalaupun salah, ya